Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tetap semangat dan tetap berbahagia di masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 4, tema 1, subtema 1 bersama Pak Janji. Anak-anak, mari kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Keberagaman di Indonesia yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, itu disebut suku bangsa. Contohnya adalah suku Bali. Perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia, kalau di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang keempat di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. Yang kelima, di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Yang keenam, di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan yang terakhir suku Asmat. Keragaman di Indonesia yang kedua adalah keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda loh. Nah, contoh bahasa daerah adalah sebagai berikut. Bahasa Batak itu ada di Sumatera Utara. Bahasa Sunda oleh suku Sunda ada di Jawa Barat. Bahasa Betawi di DKI Jakarta. Nah, contohnya kalau Sunda adalah kumaha damang, nah seperti itu. Bahakaba. Selanjutnya, keragaman yang ketiga di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya adalah di Sulawesi Selatan ada rumah adat yang namanya tongkonan. Nah, bentuk rumahnya seperti ini ya. Sedangkan kalau kita di Jawa Tengah, ataupun di beberapa daerah di Jawa Timur, itu ada namanya rumah joglo. Nah, seperti ini bentuknya rumah joglo, seperti pendopo ya. Jadi rumah joglo ini namanya. Ini adalah rumah adat khas di Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya adalah rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini keren banget ya bentuknya dan bentuk atapnya ini ya. Luar biasa rumah gadang. Ini adalah bentuk keragaman rumah tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kalau Jawa bentuknya seperti tadi, kalau ini adalah rumah gadang di Sumatera Barat. Sedangkan berikutnya bentuk yang berbeda lagi yaitu Honai. Ya, rumah Honai ini ada di Papua. Nah, atapnya berupa kerambi. Ini berasal dari rembutan, kemudian dindingnya berasal dari kayu-kayu yang ditata kemudian ditali. Nah, bentuknya mungkin bagi kita adalah sangat primitif, tapi itu adalah
keragaman budaya bagi kita tentunya. Jadi banyak kekayaan di Indonesia berupa budaya-budaya. Bentuk seperti ini kalian bisa jumpai di Pulau Papua, ya. Selanjutnya adalah keragaman tarian. Nah, keragaman keempat di Indonesia adalah keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, kalian pasti tahu gerakan tari-tari ini. Ini adalah salah satu gerak tari yang ada di Bali, yaitu tari kecak. Ya, biasanya diiringi dengan bunyi cak 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 cak. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Tari cendrawasih. Tari cendrawasih ini juga berasal dari Bali. Tari ini menggambarkan tentang gerakan burung cendrawasih yang mengopak-opakkan sayapnya dengan gerakan menggeleng-gelengkan kepala. Nah, ini adalah tari cendrawasih. Berasal dari Pulau Bali. Selanjutnya adalah tari perang dari Papua. Nah, sesuai dengan penampilannya kalian pasti sudah menebak bahwa ini adalah berasal dari Papua, ya. Tari perang. Selanjutnya adalah tari jaipong. Ini berasal dari Jawa, dari Jawa Barat, ya. Ini diiringi dengan musik gamelan atau yang dengan ciri khas yang menonjol adalah kendang. Nah, tari jaipong diiringi dengan gamelan yang paling menonjol adalah suara kendangnya. Nah, contoh tari daerah yang berikutnya adalah tari saman. Tari saman ini tari yang gayanya seperti ini. Nah, saya selanjutnya, keragaman yang kelima adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional ini merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti pakaian Bundo Kanduang. Nah, ini adalah pakaian adat atau pakaian tradisional dari Sumatera Barat. Kalau di Jawa itu pakaian beskap, ya. Sedangkan kalau Bali namanya pakaian payas. Contohnya seperti ini kalau payas. Nah, kalau seperti ini Bundo Kanduang. Bagaimana kalau beskap? Nah, beskap bisa kalian cari di buku atau di internet, ya. Bagaimana sih beskap? Itu adalah pakaian adat kita di Jawa, terutama di Jawa Tengah, ya. Beskapan namanya. Selanjutnya keragaman yang keenam adalah keragaman senjata tradisional. Ternyata senjata tradisional kita itu sangat banyak sekali, ya. Banyak. Jadi ada keris, rencong, kemudian tombak. Nah, ini adalah senjata yang biasanya digunakan untuk melengkapi pakaian tradisional. Contoh yang pertama adalah rencong. Rencong ini berasal dari Aceh. Bentuknya seperti ini. Jadi berupa sebilah pisau tapi pegangannya melengkung. Nah, seperti itu.
Beda dengan keris, kalau dari Jawa berkelok-kelok, kemudian pegangannya kadang berupa patung atau boneka Semar, atau kadang pegangannya berupa ular naga, dan ada ini tempatnya ya. Selanjutnya adalah tombak Trisula, berasal dari Sumatera Selatan. Nah, tombak Trisula. Dan masih banyak lagi. Baik, kita menginjak ke keragaman yang ketujuh, anak-anak. Keragaman yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Ya. Jadi, memainkan alat musik tradisional pun beragam caranya. Contohnya kalau di Aceh ada tambu, kalau di Jawa Barat ada angklung, kalau di Papua ada tifa. Bagaimana bentuk tifa? Nah, seperti ini. Nah, baik. Itu tadi keterangan atau penjelasan dari Pak Jadi tentang keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari keragaman suku, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian, senjata, dan alat musik tradisional yang sudah terlewat tadi ya, sudah Pak Jadi sampaikan. Dan tugas yang pertama yaitu kalian membuat peta konsep dari materi yang sudah Pak Jadi ajarkan tadi. Bagaimana bentuk konsepnya? Contohnya seperti ini. Jadi nanti bisa kalian sebagai acuan, kalian jadikan acuan untuk membuat peta konsep. Jadi di tengah ada kotak yang bertuliskan keragaman di Indonesia, kemudian di sini juga ada kotak-kotak di pinggirnya yang berisi tentang keragaman yang ada di Indonesia. Ada 7 keragaman. Itu tugas yang pertama. Selanjutnya kita belajar tentang keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal kita. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, itu pasti ya. Misalkan tadi kalau suku Bali itu biasanya memakai kain putih dan memakai tutup kepala dengan ciri khas orang Bali. Nah, contohnya seperti ini anak-anak ya. Jadi pakaian putih kemudian memakai tutup kepala. Atau namanya udeng ya. Ini biasanya dilakukan saat sembahyang atau memberikan sesajen kepada para dewa. Dan kalau suku Betawi itu biasanya ada kegiatan ini atau festival, ya, festival ondel-ondel kegiatan. Ini adalah pertunjukan khas suku Betawi. Nah, itu anak-anak tentang penjelasan ciri khas masing-masing suku. Tugas kalian mencari informasi tentang ciri khas dari suku berikut: suku Sunda, suku Dayak, suku Minang, suku Dani, suku Gayo, dan suku Toraja. Ditulis di buku tulis kalian dan dikumpulkan di kelas masing-masing. Anak-anak, demikian pembelajaran IPS hari ini bersama Pak Janji. Semoga kalian tetap semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan di rumah dan dimanapun kalian berada. Pak Janji akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.